Halo guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Kenalin nih, kami dari kelompok 5 TPB 16 akan membahas mengenai tugas RBL Fisika Dasar 2. Saat kalian pergi ke mall, gedung, atau pusat perbelanjaan dengan lantai yang sangat banyak, tidak mungkin kan kalian menaiki tangga biasa satu-satu? Hal itu akan menguras tenaga serta waktu. Maka pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan gaya Lorentz pada eskalator sederhana. Yuk simak videonya. Eits, tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alivia Panatagari Irawan dengan NIM 122370058 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Diti Fameliani Lorenza, NIM 122370089. Saya Farhan Tirta Amarta dengan NIM 122370062. Saya Hendra Mansyaputra, NIM 1223753. Saya Suryadi Akmal Wijaya dengan NIM 122370060. Gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz biasanya dapat digambarkan secara sederhana menggunakan kaidah tangan kanan. Motor listrik. Pengertian motor listrik. Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jenis motor listrik. Motor listrik dibagi menjadi dua berdasarkan tegangannya. Yang pertama, motor listrik bolak-balik. Yang kedua, motor listrik arus searah. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz. Hubungan antara motor listrik dan gaya Lorentz adalah prinsip gaya Lorentz yang diterapkan motor listrik, yaitu ketika gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian, dialiri arus listrik hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Di sini ada bentuk persamaan umum dari besaran gaya Lorentz, di mana F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F sendiri adalah arah gaya Lorentz, B arah gaya medan magnet, dan I adalah arah arus listrik. Lalu di sini ada prinsip kerja dari motor listrik. Cara kerja motor listrik secara sederhana yaitu dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga dapat melaju layaknya motor yang memakai bahan bakar. Gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan diletakkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik. Sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Makin besar arus listrik yang mengalir, makin cepat pula kumparan berputar. Lalu ada eskalator. Eskalator adalah suatu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang atau barang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Di sini, prinsip kerja eskalator adalah tangga dan handrail digerakkan oleh semua motor listrik. Mekanisme berputarnya menggunakan batang utama shaft 4 yang digerakkan oleh driving equipment melalui rantai penggerak. Sprocket penggerak handrail dan tangga menggunakan rantai yang terpasang secara terpisah. Mesin eskalator akan bekerja menggelar gear yang diposisikan di bagian atas dari eskalator. Selanjutnya, gear ini akan membuat sepasang rantai yang terhubung di sepanjang anak tangga eskalator bergerak. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ialah kardus yang sudah dipotong sedemikian rupa, kabel, saklar on-off, lem, pipa, cutter, baterai 1,5 volt, besi 2 buah, dinamo DC 2,4 sampai dengan 3,5 volt. Berikut proses pembuatan alat motor listrik.
Cara kerja eskalator. Letakkan benda kecil sebagai uji coba ke atas eskalator. Kemudian, nyalakan saklar yang tersambung dengan baterai. Benda tersebut akan diantar ke atas dengan bantuan eskalator. Adapun kelebihan dan kekurangannya, alat ini memiliki kelebihan yaitu alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan. Alat eskalator dapat dijalankan dengan mudah karena bersumber dari arus listrik yang ramah lingkungan seperti baterai. Dan kekurangannya adalah eskalator ini tidak akan berfungsi jika sumber daya baterai sudah habis. Karena rangka eskalator ini terbuat dari kardus, maka eskalator ini tidak dapat bertahan lama. Contohnya jika kardus basah atau lembab. Contoh penerapan eskalator di kehidupan sehari-hari. Biasanya berada di mal atau swalayan tempat berbelanja, di mana eskalator sendiri merupakan tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-pijakan yang berputar secara terus-menerus. Perbandingan tangga mal biasa dengan eskalator adalah alat ini digerakkan oleh motor listrik yang dapat mengangkut orang dari bawah ke atas. Dengan eskalator ini, orang tidak merasa lelah, lebih cepat, dan memudahkan dalam membawa barang dibandingkan dengan tangga pada biasanya. Adapun saran untuk pengembangan alat ini adalah 1. Menggunakan motor DC dengan diameter lebih besar dapat membuat motor DC bergerak lebih cepat. Karena motor dapat memberikan tempat lebih banyak untuk kumparan jangkar atau motor. 2. Memasang motor pada bagian atas dan bawah pada conveyor dapat mempercepat alat. Hal ini karena beban pada alat dan barang dilakukan oleh kedua motor, sehingga beban yang ditanggung masing-masing motor lebih kecil. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan penerapan motor listrik pada eskalator sederhana dengan prinsip Lorentz, dapat diketahui bahwa penggerakan eskalator sederhana hampir sama dengan eskalator pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa cara kerja eskalator menggunakan prinsip gaya Lorentz memiliki arah yang akan melewati kumparan dengan arus dan tegangan yang menghasilkan pergerakan. Dengan menyambungkan motor listrik ke rantai yang menghubungkan eskalator, maka eskalator dapat berputar seperti yang dapat dilihat. Tak terasa nih, ternyata kita sudah berada di penghujung video. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.